Halo semuanya, aku Christopher dari kelas 11 Natural Science akan menjelaskan tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Ya, bagaimana sih sejarah Jepang di Indonesia itu yang katanya menjajahnya itu lebih kejam daripada Belanda. Ya, karena kan sejarah cukup panjang, jadi di sini aku buat peta konsep supaya kita bisa mengerti sedikit atau secara garis besarnya saja. Jadi kalian bisa lihat. Nah, semuanya bermula saat Jepang ikut Perang Dunia Kedua. Nah, kenapa sih kok Jepang bisa ikut Perang Dunia Kedua? Nah, terus siapakah pemimpin Jepang pada saat dia ikut Perang Dunia Kedua? Alasannya karena apa dan tahun berapa? Nah, di sini sudah dituliskan pemimpin Jepang yaitu Kaisar Hirohito. Terus kenapa dia ikut Perang Dunia Kedua? Itu yang pertama karena paham fasisme dan motivasi untuk menginvasi alias menjajah. Nah, kapan tahunnya? Tahunnya 1939. Nah, karena Jepang ini mengikuti Perang Dunia Kedua, pastilah dia membutuhkan banyak sumber daya alam. Ya, kebutuhan perang, terus bahan bakar. Nah, di sini aku pecah lagi jadi dua. Yang di sini adalah Jepang masuk ke Indonesia. Pemimpinnya adalah Hitoshi Imamura. Nah, alasannya apa? Ya pastilah tadi mengambil sumber daya alamnya. Pada tanggal berapa? 1 Maret 1942. Ya, jadi itu adalah motif Jepang menjajah Indonesia. Nah, menjajah Indonesia ya pasti ada dampaknya. Dampaknya apa? Ya bisa positif dan bisa negatif, dan berdampak pada siapa saja atau apa saja, yaitu yang pertama adalah politik, yang kedua ekonomi, tiga budaya, keempat sosial. Karena Jepang sudah menjajah Indonesia dan dari masyarakat Indonesia itu sendiri sudah timbul, wah kok dipermalukan ya, atau disuruh begini begitu, Romusha dan lain-lain. Nah, oleh sebab itu timbullah perlawanan kepada Jepang. Nah, selain itu, bagaimana Perang Dunia Keduanya? Nah, di sini ada juga kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua. Kok bisa kalah sih? Kan katanya Jepang itu negara kuat. Ya, ada alasannya. Nanti saya akan paparkan lebih lanjut di presentasi. Nah, sudah dilawan oleh Indonesia, kalah Perang Dunia Kedua. Nah, mereka seperti istilahnya terpukul. Nah, setelah itu ini persiapan kemerdekaan Indonesia. Oke, ini untuk garis besarnya. Untuk lebih detailnya aku akan paparkan di presentasi. Oh ya, sebelumnya aku minta maaf banget kalau suaraku agak kecil ya. Ya karena aku ngerekam semua ini itu jam 2 pagi. Jadi ya daripada mengganggu orang rumah, jadi ya aku turunkan volume suaraku. Oke, ayo kita masuk ke presentasinya. Oke, semuanya di sini sudah tampil pendudukan Jepang di Indonesia dari saya Christopher kelas 11 Natural Science nomor absen 6. Ya, bisa kita lihat di sini ada Imperial Japan Flag ya, bendera Jepang pada saat ya imperialisme itu. Oke, langsung next. Peta konsep pendudukan Jepang di Indonesia. Ya, ini kurang lebih sama seperti yang tadi, tapi sedikit aku ringkas. Di sini dampak positif negatif ya. Terus kemudian persiapan kemerdekaan Indonesia. Jepang pada Perang Dunia Kedua. Oke.
Pemimpinnya yaitu Kaisar Hirohito. Alasan mereka ikut Perang Dunia Kedua karena paham fasisme dan motivasi untuk menginvasi atau menjajah. Tahunnya tahun berapa? 1939. Nah, ini adalah foto dari Kaisar Hirohito itu sendiri. Nah, alasannya Jepang ikut bergabung ke Perang Dunia Kedua karena beberapa alasan. Di sini akan dipaparkan 3 poin saja. Sebenarnya banyak, tapi kan kalau misalkan semuanya dituang ke sini, sebenarnya alasannya banyak, tapi kalau semuanya dituang dalam presentasi ini, ya nggak selesai-selesai pasti. Ya, yang pertama, Jepang membutuhkan cadangan minyak. Yang kedua, Amerika Serikat mengebom pantai timur Jepang 31 Maret 1854. Itu untuk tanggalnya. Dan yang ketiga adalah penyerangan Pearl Harbor tanggal 7 Desember 1941. Nah, penjelasannya tentang Jepang membutuhkan cadangan minyak. Kenapa sih dia membutuhkan cadangan minyak? Nah, sebelum terjadi Perang Dunia Kedua, hubungan antara Jepang dan Amerika Serikat sangatlah harmonis melalui restorasi Meiji atau kejadian pengembalian kekuasaan di Jepang kepada Kaisar pada 1868. Ini menjadikan Jepang sebagai kekuatan baru melalui industrial mereka. Nah, jadi dulu itu Jepang seperti ya negara industri produksi lah yang besar gitu. Namun karena terlibatnya AS dengan Jerman, Amerika Serikat dengan Jerman, Amerika Serikat itu menghentikan pasokan minyak ke Jepang. Nah, karena Jepang membutuhkan minyak tersebut untuk menjalankan industrialnya, ya Jepang harus terjun dalam konflik Pasifik, masuk pada blok poros atau Axis Team, dan menyerang blok sekutu atau Allied Team, termasuk Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat itu masuk ke blok sekutu dan Jepang itu masuk ke blok poros. Istilahnya kayak ngelawan teman sendiri. Nah, untuk yang kedua, Amerika Serikat mengebom pantai timur Jepang. Dahulu Jepang dikenal akan negara pertapa karena menutup diri dari dunia luar. Menutup diri dari dunia luar seperti apa? Ya, contohnya Korea Utara itu. Orang luar tidak boleh masuk Jepang dan sebaliknya. Orang Jepang tidak boleh keluar. Ya, ini disebut dengan politik isolasi. Namun pada tanggal 31 Maret 1854, Amerika Serikat yang dipimpin Matthew Galbraith Perry mengebom pantai timur Jepang. Ya, otomatis ini adalah momen di mana orang Jepang melihat teknologi militer untuk pertama kali. Nah, kok bisa pertama kali sih? Ya, karena pertahanan Jepang semasa itu adalah menggunakan senjata jarak pendek, yaitu katana. Ya, seperti pedang itu, dengan pasukan samurai dan persenjataan seperti shuriken. Kalian tahu lah ya, shuriken yang dilempar itu. Yang ketiga, penyerangan Pearl Harbor. Jepang sempat dibangunkan dari pertapaannya pada 31 Maret 1854 dan 87 tahun setelahnya Jepang menyerang Pearl Harbor secara mendadak pada 7 Desember 1941 di pagi hari. Jadi sudah 87 tahun berlalu, Jepang sudah maju dalam kemiliterannya. Serangan yang dicetuskan oleh Laksamana Isoroku Yamamoto ini memicu keterlibatan AS Amerika Serikat dalam Perang Dunia Kedua, dan serangannya adalah titik awal mulainya Perang Dunia Kedua di kawasan Asia Pasifik. Tujuan dari serangan ini adalah untuk melumpuhkan Angkatan Laut Amerika Serikat. Selain itu, Jepang tidak ingin AS atau Amerika Serikat mengintervensi aksinya dalam perang di Asia Pasifik. Jadi istilahnya mereka menahan laju serangan Amerika Serikat supaya kaisar mereka itu tidak entah terluka ataupun terlibat dalam urusan seperti ini.
Nah, Jepang masuk Indonesia. Pemimpinnya adalah Hitoshi Imamura. Alasannya apa? Ingin menguasai sumber daya baik alam maupun manusia. Tanggalnya tanggal 1 Maret 1942. Ya, ini adalah fotonya Hitoshi Imamura. Untuk penjelasannya, seperti yang disebutkan di awal, Jepang merupakan negara industrial yang bergantung pada sumber daya, terutama sumber daya manusia. Nah, pada saat Amerika Serikat memutus kerjasama dengannya, Jepang mengalami seperti kewalahan sehingga membutuhkan cadangan sumber daya. Nah, pada saat itu Jepang mengetahui bahwa Hindia Belanda atau ya Indonesia sebelum merdeka memiliki sumber daya yang berlimpah, sehingga mereka berniat untuk menginvasi Hindia Belanda. Nah, tapi ya kan dulu masih di kekuasaannya Belanda, jadi ya Jepang harus mengambil pikiran. Nah, Jepang memutuskan untuk menyerang pertahanan Belanda secara perlahan namun pasti supaya bisa mengambil alih Hindia Belanda. Jadi ya diusir secara perlahan gitu Belanda. Nah, ini adalah periodisasi singkat masuknya Jepang di Indonesia. Nah, pada 7 Desember 1941, Jepang menyerang Pearl Harbor, masuknya Jepang pada Perang Dunia Kedua. Nah, ini agak panjang ini ya. Ya, kalau kalian ingin baca-baca, kalian bisa pause videonya karena aku juga di sini dikejar waktu. Ada time limitnya. Oke, lanjut. Pada saat Jepang mulai masuk ke Indonesia, tak sembarangan Jepang mengambil langkah. Pada awalnya Jepang mengatakan bahwa mereka adalah saudara tua dari Indonesia. Ya, jadi ya mulut manis lah istilahnya. Mereka menyebut demikian agar bangsa Indonesia percaya kepada mereka bahwa Jepang akan memerdekakan Indonesia kala itu. Selain itu, mereka ya atau Jepang menyebut saudara tua karena sama-sama berasal dari benua Asia dan berhasil mengalahkan negara-negara di Eropa sebelumnya. Ya, sebuah janji manis. Adapun dampak yang ditimbulkan dari pendudukan Jepang di Indonesia, yaitu secara politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Untuk dampak politiknya, yaitu kedatangan Jepang ke Indonesia awalnya disambut gembira. Mereka menyajikan kemerdekaan, pembebasan dari kolonialisme Belanda. Nah, selain itu, lagu Indonesia Raya diperbolehkan diputar di radio, dan bendera merah putih dikibarkan di samping bendera Jepang. Semua itu tak berlangsung lama, kan tujuan mereka menginvasi. Nah, terus mereka akhirnya melarang semua itu. Selain itu, bangsa Indonesia juga diharuskan untuk seikere atau penghormatan setiap pagi pada Tenno Heika, yaitu Kaisar Jepang, dengan cara membungkuk ke arah Tokyo. Nah, ini adalah salah satu bagian dari propaganda Jepang untuk menginvasi Indonesia. Dampak ekonominya, awalnya Jepang berencana untuk menguasai seluruh sumber daya kawasan Asia. Di Indonesia, Jepang berhasil menguasai kilang minyak yang digunakan untuk kebutuhan perangnya itu. Hal lainnya adalah Jepang menyita semua hak milik yang berlabel Belanda seperti bank, kebun, pabrik, pertambangan, dan lainnya. Akibatnya tak sedikit rakyat Indonesia yang hidup sengsara di masa pendudukan Jepang ini. Jumlah gelandangan semakin banyak, orang mati kelaparan di jalan atau di bawah jembatan. Lanjut ke dampak sosial budaya. Kehidupan bangsa Indonesia selama pendudukan Jepang sangat memprihatinkan. Penderitaan mereka bertambah, yaitu sudah susah, sakit-sakitan, kelaparan, disuruh menjadi romusha atau pekerja paksa Jepang. Selain itu, ada yang namanya
kebijakan Ken Petai, yaitu kebijakan di mana Ken Petai atau polisi militer Jepang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat Indonesia. Mereka, yaitu rakyat Indonesia, ditangkap, ditahan, dan disiksa. Nah, ini adalah dampak pendidikannya. Ada juga dampak di bidang pendidikan, yaitu setiap pelajar wajib menggunakan bahasa Jepang dalam setiap percakapan. Ya, kalian tahu lah ya. Watashi, arigato, nani. Nonton anime nggak pakai subtitle. Bercanda. Wajib mempelajari adat istiadat Jepang, lagu kebangsaan Jepang, dan gerakan badan sebelum pelajaran dimulai. Dan setiap pelajar diwajibkan untuk masuk wajib militer Jepang, organisasi Heiho atau pembantu prajurit, dan Keibodan, pembantu polisi. Nah, terus lanjut kita ke perlawanan kepada Jepang. Ya, setelah melalui perjalanan penjajahan yang panjang, akhirnya rakyat Indonesia harus bertindak. Banyak upaya perlawanan yang terjadi seperti perlawanan di Aceh, perlawanan di Singaparna, perlawanan di Indramayu, pemberontakan Peta. Yang pertama, perlawanan di Aceh. Karena merasa diperlakukan sewenang-wenang ya, oleh pihak Jepang, masyarakat Aceh pun bertindak melawan. Tanggalnya tanggal 10 November 1942 terjadi penyerangan terhadap Jepang di Chotpleang yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Nah, ini adalah foto dari Tengku Abdul Jalil. Sudah dua kali Jepang berusaha menaklukkan Chotpleang, tapi keduanya itu gagal. Pada serangan ketiga berhasil Jepang berhasil menaklukkan Chotpleang dan Tengku Abdul Jalil harus gugur saat sedang beribadah. Yang kedua, perlawanan di Singaparna. Tasikmalaya merupakan salah satu tempat yang berhasil diduduki oleh Jepang. Pada saat itu, rakyat Singaparna dipaksa untuk mengikuti upacara Seikere atau membungkuk ke arah Tokyo. Rakyat Singaparna merasa dipermalukan dan dilecehkan dengan upacara tersebut. Pada bulan Februari 1944 terjadi perlawanan kepada Jepang yang dipimpin oleh Kiai Zainal Mustafa. Namun Jepang berhasil menangkap Kiai Zainal Mustafa pada 25 Februari 1944 dan pada 25 Oktober 1944 ia dihukum mati oleh pihak Jepang. Ini adalah foto dari Kiai Zainal Mustafa. Yang ketiga, perlawanan di Indramayu. Rakyat Indramayu juga diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak Jepang dengan dijadikan romusha atau pekerja paksa Jepang. Oleh karena itu, masyarakat Indramayu melakukan perlawanan kepada Jepang. Perlawanan pertama terjadi di Desa Kaplongan pada April 1944. Lalu beberapa bulan kemudian terjadi perlawanan lagi pada 30 Juli 1944 di Desa Cidempet, Kecamatan Loh Benar. Nah, lalu ada pemberontakan Peta. Adapun pemberontakan Peta yang terjadi di Blitar tanggal 14 Februari 1945. Pemberontakan Peta dilakukan oleh tentara Peta, yaitu pembela tanah air di bawah pimpinan Supriyadi. Pemberontakan ini merupakan pemberontakan terbesar pada masa pendudukan Jepang. Ya, ini adalah salah satu foto Supriyadi. Nah, terus kemudian ada kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua. Ya, selain pendudukan Jepang di Indonesia, ada pun peristiwa lainnya, yaitu kalahnya Jepang pada Perang Dunia Kedua. Kekalahan atau menyerahnya Jepang merupakan peristiwa bukti berakhirnya Perang Dunia Kedua, ditandai dengan Mamoru Shigemitsu menandatangani dokumen kapitulasi Jepang di atas kapal USS Missouri 2 September 1945. Sebelum Mamoru
Shigemitsu menandatangani dokumen tersebut, ada 2 peristiwa besar yang terjadi di Jepang sebelumnya. Pernah dengar kan kalian? Ya, nampaknya tak asing di telinga kita. Apakah mereka? Let's go. Yang pertama, pengeboman di Hiroshima. Pengeboman di Hiroshima terjadi pada Senin 6 Agustus 1945 pukul 8.15 pagi dengan dijatuhkannya bom atom bernama Little Boy oleh Angkatan Udara Amerika Serikat menggunakan pesawat tempur B-29 Flying Fortress bernama Enola Gay yang dipiloti oleh Paul Warfield Tibbets Jr. Little Boy diperkirakan dijatuhkan dari ketinggian 9.450 meter atau 31.000 kaki. Bom ini meledak pada saat mencapai ketinggian 550 meter. Ya, untuk lebih spesifiknya tentang Little Boy, kalian bisa melihatnya di Wikipedia tentang ukuran dimensi, panjang, lebar, tingginya, terus kandungan uraniumnya, dan rasio ledakannya. Ya, ini adalah foto dari pilot Paul Warfield Tibbets Jr. Nah, ini adalah bom atom bernama Little Boy yang dijatuhkan di Hiroshima. Dan ini adalah salah satu jam yang berhenti berdetik saat Little Boy diledakkan. Tadi kita lihat Little Boy meledak jam 8:15. Nah, ini jamnya berhenti di 8:17. Nah, ini adalah salah satu foto dari B-29 Super Fortress Enola Gay, pesawat yang digunakan untuk menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Yang kedua, pengeboman di Nagasaki. Pengeboman di Nagasaki terjadi pada Kamis 9 Agustus 1945 pukul 11:05 pagi dengan dijatuhkannya bom atom bernama Fat Man oleh Angkatan Udara Amerika Serikat menggunakan pesawat tempur B-29 Bomber Boxcar yang dipiloti oleh Charles Sweeney. Batman diperkirakan meledak pada saat mencapai ketinggian 502,9 meter atau setinggi 1650 kaki. Ya, sama seperti sebelumnya, untuk spesifiknya tentang Batman, kalian bisa melihatnya di Wikipedia tentang ukuran, dimensi, panjang, lebar, tinggi, berat total, kandungan inti dari plutoniumnya, dan rasio ledakannya. Ini adalah foto-fotonya, foto dari Charles Sweeney, dan ini adalah bom atom Fat Boy. Nah, ini adalah pesawat B-29 Bomber Boxcar. Oke, next. Kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua. Ini adalah versi lanjutannya. Melalui serangkaian serangan dari Amerika Serikat kepada Jepang, yaitu pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki tersebut, ya otomatis membuat Jepang istilahnya terpukul dan menyerah tanpa syarat kepada pihak atau blok sekutu pada 14 Agustus 1945. Kemudian karena kekalahan Jepang inilah bangsa Indonesia mempersiapkan kemerdekaannya. Nah, bagaimana sih proses persiapan kemerdekaan Indonesia? Yuk lanjut. Proses persiapan kemerdekaan ini bermula dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945, di mana BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang kala itu dibentuk oleh Jepang mengadakan sidang pertamanya. Melalui sidang pertama BPUPKI didapat hasil yaitu Pancasila yang selama ini kita kenal sebagai ideologi negara kita. Sehingga kita mengetahui bahwa tanggal lahirnya Pancasila adalah 1 Juni 1945. Tak berhenti sampai di situ saja, BPUPKI juga melaksanakan sidang keduanya. BPUPKI menggelar sidang keduanya pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Dari sidang kedua ini didapati hasil, yaitu bentuk negara, Undang-Undang Dasar atau UUD, hingga
bentuk pendidikan di Indonesia. Namun pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh Jepang karena dianggap terlalu cepat mewujudkan kehendak Indonesia dan mereka menolak adanya keterlibatan pemimpin pendudukan Jepang dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Sehingga setelah BPUPKI dibubarkan, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI saat itu juga 7 Agustus 1945. Jadi setelah BPUPKI ada PPKI. Nah, terus ada peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi pada 16 Agustus 1945 jam 3 pagi. Ya, sekarang ini jam berapa? Dimana golongan muda menculik golongan tua. Golongan tua didesak oleh golongan muda agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini terjadi karena ada kesalahpahaman. Golongan muda ingin mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia kala itu. Namun ditolak oleh golongan tua. Karena pada saat itu tanggal menunjukkan 16 Agustus 1945. Sedangkan golongan tua menunggu izin kemerdekaan yang diberikan dari Jepang atas persetujuan PPKI. Jadi yang golongan muda ini pengen cepat-cepat memproklamasikan, sedangkan yang golongan tua ya harus nunggu dari atas, dari Jepang itu sendiri. Nah, dan persetujuan dari PPKI. Terus mengapa sih peristiwa Rengas Dengklok itu terjadi? Nah, peristiwa ini terjadi supaya golongan tua seperti Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh bisikannya Jepang gitu. Karena pada saat itu golongan muda berpendapat bahwa kemerdekaan yang diberikan Jepang hanyalah mitos belaka. Ya, seperti di awal janji manis. Ngomongnya sih kemerdekaan, tapi ujung-ujungnya penjajahan lagi. Selain itu, pada saat itu Jepang sudah menyerah kepada pihak atau Black Sekutu dan terjadi kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Nah, terus ada juga peristiwa penyusunan teks proklamasi. Setelah terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta segera menyusun teks proklamasi. Penyusunan dilaksanakan di ruang makan Laksamana Tadashi Maeda ya, di Jalan Imam Bonjol nomor 1 ya, pukul 2 pagi sampai 4 pagi. Teks proklamasi dirundingkan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Lalu konsep teks proklamasi tersebut ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno sendiri. Kemudian teks itu diketik oleh Sayuti Mele. Ini adalah foto dari teks proklamasi yang tulisan tangan Insinyur Soekarno, dan ini yang sudah diketik oleh Sayuti Mele. Dan ini adalah lebih jelasnya proklamasi. Ya, kalian bisa baca sendiri. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Hari tanggalnya Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi atau pukul 11.30 waktu Nippon, waktu Jepang. Dan proklamasi dilaksanakan di rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, kenapa kok harus dilaksanakan di rumahnya Soekarno? Ya, karena pada saat itu lapangan IKED, salah ketik itu harusnya IKADA, yaitu kalau sekarang namanya lapangan Monas, dinilai tidak aman karena dikhawatirkan akan terjadi kerusuhan dari rakyat Indonesia dengan prajurit Jepang. BPUPKI dibubarkan, lalu kemudian dibentuk PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno sendiri
dan diberikan izin oleh Jenderal Terauchi Hisaichi. PPKI dibentuk sebelum MPR ada. Pembentukan MPR itu tanggal 29 Agustus 1945. Nah, PPKI melakukan sidang sebanyak 3 kali, tanggal 18 Agustus, 19 Agustus, dan 22 Agustus 1945. Nah, sidang pertamanya apa aja sih putusannya? Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil, dan yang ketiga membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas presiden sementara sebelum MPR DPR. Terus yang tanggal 19 Agustus, pembagian wilayah yang terdiri atas 8 provinsi: Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Borneo. Dan yang kedua membentuk Komite Nasional dan Komite Daerah. Dan yang ketiga menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 menteri agama. Dalam sidang ketiganya, yang pertama didapati pembentukan Komite Nasional, dan lalu yang kedua pembentukan Partai Nasional Indonesia, dan yang ketiga pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Hingga pada 29 Agustus 1945 PPKI dibubarkan bersama dengan pelantikan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Ya, lalu ini adalah refleksi bagi kita semuanya. Nah, apakah Indonesia sudah merdeka? Pertanyaan yang ya kalian nggak perlu jawab. Ini refleksi bagi kita semuanya. Next, terakhir, ya ini langsung dari Bung Karno sendiri. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Nah, berhubung karena sedang mendekati momen-momen 17 Agustus, jadi marilah kita mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kita tahu bahwa penjajahan itu nggak enak, bro. Nggak ada penjajahan yang enak. Ya, jadi sudah sepantasnya lah kita menghargai jasa para pahlawannya, para pahlawan-pahlawan kita. Oke, sekian dulu video kali ini. Sudah setengah jam ya saya rekaman di sini, dan sekarang sudah jam 3:12 pagi. Jam 3:12 pagi. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Like videonya kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Aku Christopher dari 11 Natural Science mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di next video.